aku ingin menjelaskan tentang drone. Ada 3 hal yang ingin aku jelaskan tentang drone. Pertama, yaitu perkembangan dan sejarah drone. Yang kedua, bagian-bagian drone. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu proses menggunakan drone pertanian untuk penyemprotan. Sebelum aku menjelaskan 3 hal tentang drone tadi, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Muhammad Asyidiki Lahadi Hasibuan, NIM J0316201026 dari kelas praktikum P2. Aku dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dan dari program studi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan. Nah, yang pertama, perkembangan drone. Perkembangan teknologi drone muncul sejak awal abad ke-19, sebelum Perang Dunia Pertama, pada saat tanggal 22 Agustus 1949. Pada saat itu ada pertempuran antara Austria melawan kota Venesia atau Italia. Austria yang menguasai mayoritas wilayah Italia meluncurkan ratusan balon dari kapal Austria Volcano. Kemudian pada 8 November 1898, Nikola Tesla, penemu as keturunan Serbia, mematenkan remote control atau pengendali jarak jauh penuhnya. Remote control ini menjadi dasar ilmu robotik kontemporer pada tahun 1931. Pesawat tanpa awak bernama Fairey Queen juga dikembangkan oleh Inggris. Dan pada tahun 1935 bersamaan dengan lahirnya generasi pesawat tanpa awak bernama DH-8B Queen Bee. Hasil pengembangan Inggris pun menjadi awal mula munculnya sebutan drone. Pada Februari 2013 dilaporkan bahwa UAV yang digunakan oleh setidaknya 50 negara. Beberapa di antaranya telah membuat sendiri, termasuk Iran, Israel, Cina, dan Indonesia. Oke, yang kedua itu bagian-bagian drone. Bagian drone ada 10 nih teman-teman. Yang pertama itu frame. Frame berfungsi sebagai kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya kerangka drone terdiri dari 2 jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Nah, yang kedua yaitu motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Nah, yang ketiga yaitu baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Nah, yang keempat yaitu flight controller, bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal lainnya untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Yang kelima yaitu radio controller atau RC. Untuk mengendalikan drone 4 motor dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Nah, pengendali inilah yang dinamakan dengan radio controller. 6 yaitu electronic speed controller atau ERC. Fungsi ERC untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung. Yang ketujuh yaitu baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasuk energi melalui kabel distribusi listrik. Yang ke-8 yaitu kamera. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Yang ke-9 yaitu shock absorber, peredam getaran yang dipakai di drone untuk membantu memberikan keseimbangan kamera sehingga tetap lurus dan stabil. Namun tidak semuanya drone memiliki fungsi ini. Yang terakhir yang ke-10 yaitu radio transmitter.
Ini merupakan pemancar yang dipakai untuk mengontrol pesawat dari airship atau remote control. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu proses menggunakan drone pertanian untuk penyemprotan. Pertama yaitu proses pencampuran insektisida dengan dosis yang telah ditentukan. Kedua, persiapan drone sebelum diterbangkan. Yang ketiga, pemasangan baterai drone. Keempat, pasangkan HP dan hubungkan ke remote. Kelima yaitu melakukan proses kalibrasi. Keenam yaitu merentangkan yang mengunci bagian arm atau tangan drone. Ketujuh yaitu proses penuangan tangki cairan ke dalam tangki sprayer. Kedelapan yaitu memastikan cairan yang keluar dari nozzle tidak ada yang mampet. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu jika sudah ready maka drone siap diterbangkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang drone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.